Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Rasyuni MPD, Kepala SMP Negeri 6 Sangatta Utara. Saya ingin berbagi aksi nyata mengenai tata budaya refleksi, membangun fondasi kuat untuk pembelajaran unggul yang telah saya lakukan di SMP Negeri 6 Sangatta Utara. Sebagai pendidik, kita menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya berhenti di dalam kelas. Kita harus terus belajar, tidak hanya agar relevan dengan kurikulum dan teknologi, tetapi untuk terus meningkatkan diri dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia dan kebutuhan peserta didik. Kita juga perlu mengakui kelemahan dan kekuatan kita sebagai seorang pendidik. Setiap dari kita memiliki titik-titik yang perlu diperbaiki dan kelebihan yang bisa kita tingkatkan. Dengan mengenali dan menghargai kelemahan dan kekuatan kita, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk terus berkembang sebagai pendidik yang lebih baik. Berangkat dari pemahaman ini, saya mencoba mengidentifikasi situasi di SMP Negeri 6 Sangatta Utara. Saya menyadari bahwa budaya refleksi belum menjadi bagian yang integral dan rutin dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Beberapa guru belum sepenuhnya terbiasa atau termotivasi untuk melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka. Sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai tambahan beban kerja. Di situasi ini, tujuan yang ingin saya capai adalah memberikan landasan yang kuat untuk membangun budaya yang berkelanjutan di SMP Negeri 6 Sangatta Utara dan meningkatkan kualitas pengajaran serta pembelajaran. Seperti halnya dengan banyak perubahan dalam praktik pendidikan, ada beberapa tantangan yang kepala sekolah hadapi dalam mencapai tujuan ini. Yang pertama, kebiasaan lama. Guru-guru sudah terbiasa dengan rutinitas mereka dan merasa sulit untuk memperkenalkan kebiasaan baru seperti refleksi setiap selesai mengajar. Yang kedua, waktu dan beban kerja. Guru-guru sering memiliki jadwal yang padat dengan banyak tugas tambahan di luar mengajar, seperti menyiapkan materi pelajaran, menilai pekerjaan siswa, dan berbagai tugas administratif lainnya. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan refleksi secara teratur. Ketidaknyamanan dengan proses refleksi. Bagi beberapa guru, melakukan refleksi terasa tidak nyaman atau bahkan menakutkan karena mereka harus jujur menghadapi kelemahan atau kekurangan dalam pengajaran mereka. Ini bisa menjadi hambatan psikologis yang signifikan. Kurangnya dukungan dan sumber daya. Tanpa dukungan dan sumber daya yang memadai dari sekolah, guru-guru kesulitan untuk memulai atau menjaga praktik refleksi. Tidak adanya keterlibatan atau motivasi. Beberapa guru tidak melihat nilai atau manfaat dari melakukan refleksi secara teratur, sehingga mereka tidak termotivasi untuk melakukannya. Aksi nyata yang dilakukan dalam mengatasi tantangan ini, kepala sekolah melakukan hal sebagai berikut. Menetapkan tujuan. Langkah awal yang kepala sekolah lakukan adalah menetapkan tujuan atau goal setting. Penetapan tujuan ini membantu kepala sekolah untuk menyusun strategi yang efektif, mengetahui tahapan yang akan dilakukan, menetapkan harapan yang akan dicapai, dan mengukur pencapaian berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah tujuan spesifik ditetapkan, langkah konkret yang dilakukan selanjutnya oleh kepala sekolah adalah mengadakan
sosialisasi dan pelatihan refleksi bagi guru-guru tentang pentingnya dan cara melakukan refleksi setelah sesi pengajaran. Yang kedua, membuat panduan praktis yang berisi langkah-langkah refleksi yang mudah diikuti dan diterapkan oleh guru-guru. Memastikan setiap guru memiliki akses untuk panduan praktis refleksi. Selanjutnya, memantau frekuensi dan kualitas refleksi yang dilakukan oleh setiap guru setelah sesi pengajaran. Selanjutnya adalah memberikan umpan balik dan dukungan kepada guru yang menunjukkan peningkatan dalam kegiatan refleksi mereka. Kemudian menciptakan budaya refleksi yang kuat di sekolah, di mana setiap guru secara rutin melakukan refleksi setelah setiap sesi pengajaran. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui implementasi refleksi yang teratur. Memonitor hasil pembelajaran siswa secara berkala untuk menilai dampak dan refleksi guru terhadap kualitas pengajaran. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yang pertama, peningkatan kesadaran dan keterampilan refleksi guru. Dengan menyelenggarakan pelatihan refleksi dan menyediakan panduan praktis, guru-guru lebih sadar akan pentingnya refleksi dan memiliki keterampilan praktis untuk melakukannya dengan baik. Yang kedua, peningkatan kualitas pengajaran. Dengan menerapkan refleksi secara teratur, guru-guru memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik pengajaran mereka. Hal ini menyebabkan peningkatan dalam kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, budaya refleksi yang kuat. Dengan memberikan dukungan dan memantau kegiatan refleksi guru secara teratur, dapat membantu membangun budaya refleksi yang kuat di sekolah. Guru-guru merasa didukung dan termotivasi untuk terus meningkatkan diri. Yang keempat, peningkatan prestasi siswa. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan dari refleksi yang teratur berdampak positif pada prestasi siswa. Guru yang terbiasa melakukan refleksi cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan lebih efektif dalam membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, peningkatan reputasi sekolah. Dengan memiliki budaya refleksi yang kuat dan prestasi siswa yang meningkat, sekolah mendapatkan reputasi yang lebih baik di komunitas lokal dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elian Sartini, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Sangatta Utara. Sebagai guru di SMP Negeri 6 Sangatta Utara, saya merasa sangat terbantu dengan inisiatif membangun budaya refleksi yang berkelanjutan ini. Melalui pendekatan reflektif, saya dapat mengevaluasi dan memperbaiki metode pengajaran saya secara terus-menerus. Hasilnya, saya melihat peningkatan signifikan dalam kualitas pembelajaran di kelas. Siswa-siswa menjadi lebih kritis, mandiri, dan termotivasi untuk belajar. Lingkungan belajar kami sekarang lebih dinamis dan inovatif, membuat saya optimis akan masa depan pendidikan di sekolah ini. Demikian testimoni yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Kepala Sekolah! Selamat siang, perkenalkan saya Arwadita Ardhani Putri, siswi dari SMP Negeri 6 Sangatta Utara. Budaya refleksi yang diterapkan di SMP Negeri 6 Sangatta Utara benar-benar membantu saya belajar lebih baik. Saya jadi lebih kritis dan mandiri dalam memahami materi pelajaran. Metode pengajaran guru-guru juga semakin menarik dan inovatif, membuat suasana belajar jadi lebih menyenangkan dan dinamis. Saya merasa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih, semangat Ibu Kepala Sekolah.